adik-adik. Wah, hari ini hari Minggu dan kita akan ketemu lagi. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, arahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan Yesus aja. Dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan meskipun lewat online. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami akan memuji Engkau saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, kita katakan amin. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri sekarang karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Mari kita bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Wah, hebat adik-adik. Kita nyanyikan sekali lagi ya, lebih semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Wah, hebat adik-adik. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Wah, adik-adik hebat banget. Dan kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Hari ini adik-adik, kita mau katakan pada Bapa kita di surga untuk kita akan mengiring Tuhan Yesus untuk selama-lamanya dan hidup di dalam kebenaran. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu.
berjalan di sampingmu Bapa seumur hidupku. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan lebih dari nafas kita. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Adik-adik, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tutup tangan kita, lipat tangan kita, dan tutup mata kita, arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami seumur hidup kami. Karena untuk selama-lamanya kami akan menyembah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari kita katakan amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu Abi Paskop. Nah, adik-adik, siapa nih di antara adik-adik yang udah mandi? Weh, hebat. Kakak percaya adik-adik semua pasti udah pada cakep, udah pada cantik, dan pastinya udah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul cerita Memberi. Adik-adik tahu nggak, apa sih arti memberi? Memberi adalah menyerahkan atau membagikan sesuatu kepada orang lain. Ada beberapa macam pemberian. Yang pertama adalah pemberian material atau pemberian yang tampak mata. Yang kedua adalah pemberian yang non-material atau tidak tampak mata. Contoh pemberian yang material atau pemberian tampak mata adalah dengan memberikan uang, benda, harta, atau barang ya. Untuk pemberian yang non material itu bisa berupa memberikan semangat, memberikan doa, memberikan penghiburan, memberikan perhatian, juga memberikan kasih sayang. Nah adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi anak yang murah hati. Kita nggak boleh pelit ya. Nah, segala sesuatu yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Jadi saat ada teman-teman kita yang membutuhkan, kita nggak boleh pelit, kita harus siap untuk membantu, kita harus siap untuk memberi. Ya, adik-adik,
di Alkitab banyak cerita yang mengajarkan tentang bagaimana untuk memberi. Ya, kita bisa ambil beberapa contoh. Yang pertama kita bisa melihat di kisah 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat 7 sampai 24. Di situ dikisahkan tentang kisah seorang janda di Sarfat. Ya, adik-adik pasti udah tahu ya ceritanya ya. Saat itu ibu janda ini hanya memiliki segenggam gandum dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi saat itu ada Nabi Elia, dia datang ke rumah ibu janda ini. Karena Tuhan udah bilang pada Nabi Elia bahwa di Sarfat akan ada seseorang yang sudah Tuhan suruh untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Dan ini adalah janda di Sarfat itu. Ya, ibu janda ini meskipun dia cuma punya sedikit gandum dan sedikit minyak, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia memberikan roti kepada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi saat ibu janda ini taat ya, Tuhan memberikan mujizat. Tuhan membuat gandum dan minyak punya si ibu ini tuh nggak berkurang sedikit pun. Meskipun ibu ini udah pakai bikin roti berkali-kali, luar biasa bukan? Ya, semuanya Tuhan cukupkan. Ya, si ibu ini tidak menjadi kekurangan dan Nabi Elia pun mendapatkan roti. Contoh lain di Alkitab kita bisa lihat dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di situ diceritakan tentang kisah seorang ibu yang miskin yang tetap taat memberikan persembahan di dalam kekurangannya. Ya, saat itu selain ibu ini ada banyak juga orang yang datang untuk memberikan persembahan. Mungkin orang-orang yang lebih kaya yang memberikan dengan nominal yang lebih besar. Saat itu ibu ini hanya memberikan 2 peser koin aja, karena cuma itu yang dia punya. Ya, tapi Tuhan Yesus melihat ketulusan hati ibu ini. Dia bahkan berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang diberikan oleh ibu ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibanding dengan orang yang lain. Ya, Tuhan nggak pernah melihat berapa besar nominal yang kita berikan. Selama apa yang kita berikan itu dengan tulus, Tuhan akan sangat senang. Ya. Jadi adik-adik gak perlu merasa minder, gak perlu merasa tidak berharga saat adik-adik memberikan sesuatu hal yang mungkin nominalnya kecil. Tapi percayalah saat adik-adik memberikan dengan ketulusan, dengan memberikan dengan kerendahan hati, memberikan dengan ucapan syukur, Tuhan akan sangat senang melihatnya. Dan apa yang adik-adik berikan itu pasti akan menjadikan bermanfaat untuk orang lain. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kisah tentang ibu janda di Sarfat dan ibu janda yang miskin ini adalah contoh pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada nggak sih pemberian yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Ada, ya. Pemberian yang tidak menyenangkan hati Tuhan adalah pemberian yang dilakukan dengan tidak ketulusan, ya. Misalnya, ya adik-adik memberikan dengan pamer, dengan ingin mendapatkan imbalan atau dengan supaya diketahui orang, supaya mendapatkan sesuatu hal sebagai balasan. Nah, ini pemberian yang tidak baik, pemberian yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, pemberian yang tidak menyenangkan hati Tuhan juga misalkan contohnya adik-adik memberi tapi untuk dipakai sebagai modal kejahatan. Misalnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk membeli rokok misalnya, atau untuk membeli barang-barang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu juga nggak boleh, itu pemberian yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik harus melihat bahwa apapun yang adik-adik berikan itu harus dengan tujuan yang baik. Ya, semua dengan tujuan yang baik, dengan ketulusan hati, pasti Tuhan akan senang. Ya. Oke adik-adik harus ingat ya, pemberian yang adik-adik lakukan haruslah pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pemberian yang menyenangkan hati Tuhan harus dilakukan dengan ketulusan hati, harus dilakukan dengan ucapan syukur, ya, bukan pemberian yang dilakukan dengan mencari imbalan atau dengan supaya mendapatkan pujian, supaya bisa membuat orang lain terkesan atau untuk pamer, ya. Pemberian kita harus dari dalam hati kita, dari lubuk hati kita, supaya Tuhan melihat ketulusan hati kita dan apa yang kita berikan itu menjadi bermanfaat buat orang lain. Apa yang kita berikan bisa untuk menolong orang lain.
Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 21. Sekali lagi ya, diambil dari Matius 6 ayat 21. Bunyinya adalah, karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Hafalkan ayat hafalan ini dan boleh kabarkan kepada guru-guru sekolah minggu saat adik-adik sudah menghafalkannya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan tentang memberi Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami Tuhan boleh Tuhan memberi dengan ketulusan hati Tuhan. Memberi dengan ucapan syukur Tuhan, memberi dengan sukacita Tuhan, dan bukan Tuhan memberi dengan mendapatkan imbalan, mendapatkan pamrih, mendapatkan pujian, ataupun dengan pamer Tuhan. Kami mau Tuhan, pemberian kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami terus Tuhan menjadi anak-anak yang taat Tuhan, anak-anak yang menyenangkan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan sekolah kami Tuhan, berkati Tuhan orang tua kami, berkati Tuhan kehidupan kami Tuhan, kesehatan kami Tuhan, biar semuanya Tuhan menjadi baik Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan penjagaan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Kau memelihara kami Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah berikutnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau menjagai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pertama, ambil kertas warna ungu, kemudian lipat seperti yang ada di contoh. Pertama, lipat menjadi 2. Kalau sudah, kalian ambil uang logam, kemudian cetak di lipatan tadi. Karena Cici pakai yang 500, jadi Cici bisa cetak menjadi 2 bagian, seperti ini. Kalau sudah digambar seperti ini, kalian bisa gunting ya. Dan kalau sudah digunting, akan jadi seperti ini. Minimal kalian membuat buletannya ada 8 buah ya. Kemudian kalian ambil kertas warna hijau, pulpen, lalu kertas yang warna hijau kalian lipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian kalian gambar daun anggurnya. Kalau sudah, kalian bisa menggunting daun anggurnya, bikin jadi 2 ya. Kalau sudah digunting, akan jadi seperti ini. Dibuka bakal jadi kayak gini. Jadi kalian guntingnya jangan sampai putus ya. Lalu kalian ambil kertas yang warna kecoklatan. Lalu kalian bikin batang pohonnya. Bikin batang pohonnya seperti ini. Kalau sudah, kalian gunting batang pohonnya. Kalau sudah digunting akan jadi seperti ini. Lalu kalian tempelkan daun, buah anggurnya di batang pohonnya. Kalian bisa tempel sesuai yang ada di contoh menggunakan lem atau double tip. Oke, mari kita menempel. It's like
kalau udah jadi kayak gini, kalian bisa nambahin kertas kayak kertas pink ini bebas ya, mau ditambahin atau enggak. Lalu kalian ambil pulpen, kemudian kalian tulis di batang pohonnya ayat yang kalian suka. Misalnya Yehezkiel 19 ayat 10. Selamat membuat adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.